belum di setup gitu. Kita mulai dari Git dulu nih, yang paling sederhana dulu. Ada yang mengalami kendala error nggak waktu di Git? Kira-kira? Berarti aman semua nih di Git ya. Kalau misalnya udah aman semua, bakal loncat nih. Oh guys, aman bang. Berarti anggapnya udah aman lah ya, karena nggak ada tanggapan. Kalau diulang lagi bisa nggak sih Kak? Bisa. Oke, kita ulang aja lah ya, buat sekalian yang nanti belum nggak sempat hadir malam ini. Iya baik Kak. Documentation. Sebenarnya untuk kalau misalnya kalian pakai Windows, gampang aja ya. Installnya tuh pertama diinstal dulu kan. Tapi kayaknya gue udah punya dah. Bentar. Kita cek dulu. Ada di flashdisk bentar. Gak masuk lagi. Bentar ya. Tes, suaranya ada nggak? Ini izin off cam ya, soalnya slot USB-nya kepake semua buat webcamnya udah nggak ada slot lagi gitu. Nggak apa-apa kan ya, nggak on cam ya? Nggak apa-apa aman. Oke, aman. Nih pertama tadi Git dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya kalau kalian pakai Windows tuh gampang sih sebenarnya. Yang pertama diinstal dulu. Nih langsung kita lihat ininya aja deh. Ini Ubuntu, ini Linux. Berulang deh nggak apa-apa. Nggak ada mentahnya, ada gini mentahan Git. Nah,
Sebenarnya kalau Git ini masih gampang ya, maksudnya instalasi pada umumnya di Windows gitu kan. Pertama di bagian ini tinggal next aja. Nah di sini kan ada beberapa nih yang harus di checklist nih. Kayak misalnya ini additional icon ini setelah kalian kalau mau ditambahin ke desktop ya tinggal dicentang aja nih, tapi nggak terlalu penting. Terus nah untuk yang ini kan default kan, defaultnya tuh ini nggak usah nih, ini udah biarin aja. Terus ini juga biarin aja sisanya. Nah ini ada fitur baru nih dari versi Git yang ini, itu add Git based profile to Windows Terminal. Ini nggak terlalu penting juga ya, maksudnya untuk di sini tuh biarin aja gitu. Terus kalau kita next lagi, nah di sini ada beberapa pilihan nih. Kayak untuk si text editor yang dipakai si Git base ini nanti pakainya apa gitu. Kalau di sini kan defaultnya kan pakai Vim ya, Vim editor. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Vim editor itu text editor yang biasa dipakai di Linux gitu. Nah ini biarin aja nih pakainya yang Vim aja gitu. Karena ini menurut gue paling enak ya. Di sini kan banyak kan pilihannya tuh, kayak ada Notepad, terus Visual Studio Code dan lain-lain gitu. Nah ini biarin aja nih, Vim aja. Ini defaultnya juga gitu. Terus kalau kita next lagi di sini ada dua pilihan nih, yang let Git decide, terus yang sama ini nih yang bawah nih, ini yang baru ya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau nama default dari branch-nya ini master, kalian bisa nih ibaratnya nge-custom sendiri gitu. Kayak misalnya contoh ini. Nah ini kan defaultnya kan kalau misalnya kita pakai atas ini kan default dari branch ini kan master namanya ya. Nah kalau misalnya kalian mau pakai nama lain gitu, misalnya kayak contohnya main gitu atau lain-lain, itu centang ini aja. Cuman kalau untuk gue sendiri tuh pakainya yang ini gitu, yang master aja gitu. Ini nggak terlalu penting juga sih, untuk cuma pilihan doang. Terus kalau misalnya di next lagi, ini ada 3 pilihan kan, ada yang use Git from Git base only, terus ada yang Git from the command line. Nah ini paling rekomendasi emang pilih yang tengah ini, karena kenapa gitu? Karena di sini udah jelas ya, Git from the command line and also from 3D party gitu. Jadi kalau kita pilih yang tengah ini nih, si Git ini nanti bakal bisa dipakai dari software bisa dibilang apa ya, software pembantu gitu, kayak software pihak ketiga gitu. 3D party ini kan artinya kan pihak ketiga kan. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang atas doang, ini udah jelas gitu, use Git from Git base only. Jadi cuman dari Git base doang nih si Gitnya bisa dipakai. Nah jadi pilih yang tengah aja nih, yang ini. Terus kalau di next lagi, ini defaultnya yang atas. Nah ini nggak apa-apa pakai yang atas aja. Terus di next lagi tuh, nah ini di bagian sini ini nggak terlalu apa ya, default aja sih, maksudnya yang pilih yang atas aja gitu. Soalnya belum pernah ngutang-ngatik juga di bagian yang ini, tapi kayaknya nggak terlalu berpengaruh juga sih. Terus kalau kita next lagi, nah ini ada beberapa pilihan nih, kayak apa ya, di sini kan yang pertama kan checkout Windows style, commit Unix style, line ending. Nah jadi paling enak sih kalau waktu itu, jadi waktu itu sempat nanya-nanya juga ke teman-teman yang pakai Git. Nah dari 3 pilihan ini paling enak yang mana gitu. Nah mereka nyaranin paling enak yang atas ini gitu. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi emang familiar, yang paling familiar tuh yang ini gitu. Terus di next lagi, nah ini yang menurut gua yang paling penting ini nih, di bagian terminal, di bagian configuring terminalnya gitu. Kalau di sini kan ada use min tty nih, jadi terus sama use window kan. Nah kalau misalnya kalian pilih yang bawah, yang use Windows, itu tuh command line yang kalian bakal pakai tuh command line dari CMD gitu, dari konsolnya Windows. Nah kalau yang atas ini tuh kita pakai command line-nya tuh dari Unix gitu, maksudnya dari apa ya, kayak terminal Linux gitu. Soalnya menurut gua tuh kalau untuk masalah terminal tuh paling enak tuh emang command line-nya pakainya yang pakai Linux gitu, kayak min tty ini. Jadi saran gue sih pakai yang ini gitu. Terus di next lagi, ini ada 3 pilihan, ini pilih yang atas aja yang default.
Terus ini pilih juga yang atas. Nah ini nggak usah ada yang dicentang gitu, maksudnya nggak terlalu penting juga gitu. Jadi ini biarin aja gitu kosong. Habis itu tinggal diinstal aja. Ini kenapa nggak gue install, karena gue udah install ya. Jadi nggak perlu gue install lagi gitu. Biar nggak makan waktu juga. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau enggak langsung kita loncat nih ke bagian yang lain. Oh iya, sama ini ya, reminder, maksudnya nanti kan kalau si Google Meet ini kan kadang kan sekarang kan punya batas waktu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba si Google Meet-nya berakhir, nanti kalian masuk lagi aja gitu ke link baru. Itu sih. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, bakal diloncat nih ke next step. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Lanjut ya. Wait, bentar. Tes. Ada nggak suaranya? Habis ganti audio soalnya. Aman kan, enggak? Arda? Oke. Oke, aman ya. Terus lanjut ya ke next step ya. Terus di sini kan kalau misalnya kita udah install Git, jangan lupa dikonfirmasi gitu. Jangan lupa dikonfirmasi. Caranya tuh ya kalian bisa pakai CMD, kalau enggak pakai PowerShell aja sih. Coba kita cek di sini dulu deh. Ini kan udah kebaca ya, di teksnya tuh udah kebaca gitu, Git versionnya. Berarti kalau misalnya kayak gini nih ya berarti Gitnya tuh udah berhasil keinstall gitu, udah berhasil di add ke patch juga gitu. Jadi nanti si komen-komennya ini bisa di komen apa sih, komen-komen dari si Gitnya bisa dipakai gitu. Gitu sih. Ini kenapa PowerShell nggak jelas. Nah terus kalau udah, nah di sini kan ada bagian GUI client ya, atau versi GUI-nya nih. Sebenarnya ini opsional sih, cuman gue nyaranin kalian install. Kenapa gue nyaranin kalian install ini? Karena menurut gue mempermudah gitu. Jadi kan nanti kan waktu pas kalian di fase offline itu kan pasti kan si pemateri, si mentornya itu kan nyuruh apa ya, nyuruh ibaratnya nge-save project kalian gitu di hari itu. Nah sekalian praktek juga gitu, maksudnya sekalian kalian praktek juga pakai Git gitu. Kalau di sini kan yang paling familiar kan GitHub ya. Kemarin kan udah sempat gue tanya juga tuh di grup tuh, kalian udah punya akun GitHub belum gitu. Nah fungsinya tuh apa? Fungsinya itu nanti buat login di sini. Nah terus kalau kalian mau pakai si GitHub desktop ini, kalian wajib install Git ini dulu gitu. Jadi flow-nya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nginstal ini terus ininya belum install, ya ini nggak bakal bisa gitu. Kayak misal di sini kan gue kan udah nginstal nih. Nah ini maksud gue tuh nanti ini bakal kepake tuh nanti, jadi repo kalian yang kalian kerjakan tuh bakal di-upload di GitHub desktop gitu, atau ke server GitHub kalian masing-masing. Itu ya biar lebih profesional lah ibaratnya.
Kayak ini kan story pengerjaan gue kan. Jadi nanti enak itu. Kalian praktek belajar juga pakai Git. Nah, terus di bagian Flutter SDK nih sekarang. Ini kalau kita lihat dokumentasinya, kalau kita lihat di sini untuk sistem requirement kalian ya udah tahu ya. Ini syarat untuk menginstal si Flutter gitu. Terus kalau misalnya kalian udah download, anggaplah semua udah download ya pastinya emang udah download sih. Udah download, terus diekstrak file si downloadannya tadi gitu, folder zip si SDK ini diekstrak. Nah, saran dari gua, ini kan di sini kan ada warningnya juga nih. Do not install Flutter to patch that content special character or space. Jadi jangan jangan ada karakter spesial sama space gitu di dalam patch yang ada mengandung ini gitu. Nah, terus di sini nih penting nih. Di sini kan keterangan kan do not install Flutter in a directory like. Nah, ini tuh kadang tuh bakal ke delete gitu, akses delete gitu. Jadi jangan langsung install si SDK-nya ini di folder C terus program files gitu. Ini kan contohnya ini misalnya ini kan program ini kan directory C ya. Nah, ini jangan langsung diinstal di sini gitu. Jangan langsung install di sini. Kalau bisa kalian bikin folder baru gitu. Kalau di sini kan gue bikin folder namanya SRC nih. SRC ini gue bikin folder baru gitu, new folder, terus namanya SRC. Nah, jadi si file zip tadi, si file si SDK tadi tuh diekstrak ke sini gitu. Diekstrak sini. Nah, ini yang udah gue ekstrakan nih Flutter nih. Itu kenapa kayak gitu? Jadi biar menghindari suatu nanti kadang tuh si binnya ini dari si bin ini nih itu nanti bakal ke protect gitu atau bakal ke akses delete dari si yang tadi gue bilang dari si directory C-nya ini. Jadi didokumentasikan juga disaranin kan misalnya kan jangan di sini kan. Nah, itu gue bikin baru namanya SRC. Nah, jadi gue taruh di sini. Nanti habis udah kayak gini, diupdate lah patch-nya. Jadi fungsinya di update patch itu biar si sistem ini ngebaca si SDK Flutter-nya gitu. Jadi biar caranya, jadi kan kalau misalnya belum ke-update, nih misalnya, nah kalau misalnya kalian udah udah ngupdate patch-nya, ini kan nanti kan bakal kebaca gitu Flutter-nya. Ini lama banget nih. Nah, ini kan bakal kebaca nanti Flutter-nya ya. Maksudnya kalian bisa pakai Flutter nongol kayak gitu normal gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum update patch-nya gitu, ini kagak bakal kebaca gitu. Jadi si sistem ini nggak bakal tahu kalau si Flutter tuh alamatnya ada di mana gitu. Nah, makanya di sini saranin tuh update your patch. Update your patch kan udah tahu semua ya. Kalau di Windows tuh kita pakainya edit environment variable ya kan. Nah, si patch terus bukan di sini. Di yang akun. Environment variable. Kalau aku nggak ada di sini sih. Halo guys. Pokoknya gitu ya, pokoknya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba di
edit environment variable gue tuh hilang gitu patch Flutter-nya. Jadi yang pertama tuh kalian copy dulu nih alamat pet si Flutter-nya ini. Nah, ini ada di folder bin nih. Kalau yang tadi kita lihat kan di sini kan ada folder yang namanya bin nih. Bin. Nah, kalian klik ini. Kalau di Windows ya, kalian klik ini. Terus kalian copy gitu. Copy. Habis itu taruh di edit environment variable. Caranya tuh kayak tadi gitu, cari dulu edit the system environment variable for your akun. Habis itu di bawah ini kan under user variable, ini di patch kita pilih new, bukan new, edit. Nah, ini kalian taruh nih, kita klik new, kita paste si alamat patch si Flutter-nya. Ya kan udah kan, itu oke. Nah, habis itu dicek itu kayak tadi ceknya. Nggak tahu kok tiba-tiba hilang gitu, padahal sebelumnya ada gitu. Nah, ini pokoknya kalau manage your Flutter. Nah, pokoknya kalau misalnya udah keluar kayak gini berarti si alamat fat dari si Flutter-nya itu udah kebaca ya di bin, intinya udah aman lah gitu. Kalau misalnya minim version bisa nggak sih? Nah, ini udah normal ya. Di sini kebaca si Flutter-nya tuh versi ini, terus si Dart-nya tuh versi sekian. Berarti kayak gitu kurang lebih cara buat update patch si update patch-nya gitu. Nah, terus kalau ini kan untuk Linux atau macOS ya. Ini kita skip aja. Nah, habis itu kalau misalnya si Flutter-nya, SDK Flutter-nya udah bener-bener yakin keinstall, kalian cek nih pakai Flutter Doctor gitu. Flutter Doctor tuh fungsinya buat apa sih? Jadi dia fungsinya itu buat auto ngedetect bisa dibilang dependency apa aja yang harus diinstal gitu. Jadi dependency apa aja nih yang harus kita butuhkan gitu buat nge-complete setup-nya. Nah, kalau di sini kalau kita cek Flutter Doctor, sabar ya guys, agak berat soalnya. Nah, kalau misalnya setelah udah ngecek si Flutter-nya udah aman, habis itu kalian jalanin gitu command line-nya gitu. Itu yaitu Flutter Doctor. Nah, si Flutter Doctor ini fungsinya buat ngecek dependency apa aja yang harus diinstal gitu. Kalau kita lihat di sini kan yang pertama itu kan dependency yang harus kita install itu Flutter. Kalau Flutter tadi udah keinstall, udah update di patch-nya tuh udah diupdate, berarti di sini checklist ya bakal hijau ya. Nah, terus ini ada juga nih Android Toolchain nih. Biasanya nih kalau kita baru pertama kali jalanin Flutter Doctor ini belum checklist hijau nih. Nah, ini tuh harus diinstal lewat Android Studio. Nah, makanya itu kita butuh Android Studio gitu. Android Toolchain develop for Android device, Android SDK version. Jadi ini tuh harus di SDK manajernya Android Studio nanti installnya. Nah, terus di sini ada Chrome nih. Sebenarnya kalau kita fokusnya tuh buat mobile gitu, kita sebenarnya nggak masalah sih nggak nginstal Chrome juga. Jadi kan kadang kan teman-teman kan ada yang pakainya Mozilla, terus ada yang pakainya Brave gitu. Nggak semua orang kan pakai Chrome kan. Jadi ini tuh opsional aja yang Chrome ini. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau nyoba-nyoba ngejalanin atau ngerunning Flutter-nya ini ke web, ya install aja Chrome-nya gitu. Terus di sini ada keterangan nih Visual Studio belum keinstall gitu ya, karena gua nggak butuh Visual Studio gitu. Karena kan yang paling gua butuhin itu kan pertama ini Flutter SDK-nya, terus Android Toolchain, terus Android Studio, Visual Studio Code, sama ini nih. Jadi tadi juga ada yang sempat nanya tuh di grup, bang Visual Studio install nggak usah gitu. Jadi ini nggak wajib ya.
Ini tuh nggak wajib diinstal kecuali kalian mau ngedevelop desktop gitu. Emang yang memungkinkan tuh butuh si C++, terus ya resource buat desktop lah gitu. Nah itu kan adanya kan di Visual Studio kan buat kalau buat install dependency-nya. Nah kalau karena kan kita kan fokusnya kan cuman ke mobile doang, jadi nggak perlu gitu. Nah kalau misalnya ini udah aman, di sini kan di sini yang paling penting juga itu di bagian, nah ini untuk yang Android setup nih. Pertama, anggaplah kalian udah nginstal semua ya Android Studio-nya. Terus kalau misalnya kalian mau pakai real device gitu, jadi nggak pakai emulator lah gitu. Karena kan kalau kita tahu kan pakai emulator kan lumayan berat nih, lumayan berat banget kan pakai emulator. Nah terus gimana kalau biar ngehandle itu ya kita pakainya real device gitu. Nah caranya itu gampang gitu. Misalnya di HP kalian masing-masing nih, kalian masuk ke mode developer nih, ke mode developer. Nah pasti kan ada di bagian USB debuggingnya kan. Nah itu tuh di enable gitu, enable di USB debuggingnya. Jadi fungsinya itu biar nanti si Flutternya itu bisa ngebaca, bisa ngedetect HP kalian gitu intinya. Simpelnya tuh kayak gitu. Nah terus di bagian setup the Android emulator, nah ini bagian penting juga nih. Ini coba gue jalanin Android Studio-nya ya. Ini kan gue udah nginstal juga Android Studio-nya. Ini Android Studio yang gue pakai tuh yang masih versi 2021 2.1 ya, atau versi Cipangnya gitu. Mana ya yang udah ada? Temes. Ini project deh. Nggak usah. Biar cepet open aja. Belum di setup gitu. Kita mulai dari Git ya dulu nih. Nah ini kalau pertama kalian nginstal Android Studio kan pasti kan ada konfirmasi ya, kayak SDK, download SDK-nya gitu, download SDK si Android-nya, terus download AVD-nya ya kan, karena ini udah keinstall jadi nggak ada next step kayak gitu lagi. Jadi intinya gitulah, itu kalian ikutin sesuai rekomendasi dari si Android Studio-nya aja gitu, nggak usah pilih-pilih yang lain. Nah di sini gue bakal mau praktekin cara nge-setup si emulator nih. Ini kalau misalnya kalian yang mau pakai emulator ya. Jadi kan, tapi ini penting juga sih. Maksudnya kalian tuh bisa di Visual Studio Code-nya, itu tuh nanti kalian bisa pilih emulator yang kalian udah setup di Android Studio gitu. Jadi fungsinya Android Studio tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi kita nggak pakai ngoding dan Studio, tapi kita ngodingnya tuh di Visual Studio Code, tapi kita tetap butuh Android Studio gitu, karena buat ngejalanin emu-nya tuh ya butuh Android Studio. Cosmone Record. Nah misalnya ini apa ini? Banyak sekali. Misalnya oh ini proyekan gue ya guys. Lalu misalnya di sini kan no device. Nah di sini kan ada, kalau misalnya kita di Visual Studio Code-nya gitu. Kalau di Visual Studio Code-nya tuh mana pick? Di Visual, kalau misalnya kita udah masuk ke Visual Studio Code nih, kalau misalnya kalian udah install Flutter-nya gitu, Flutter udah aman gitu kan, terus kalian masuk ke Visual Studio Code. Nah terus hal yang paling gua saranin pertama itu install extension-nya dulu gitu. Fungsinya tuh biar kalian Flutter-nya itu kebaca gitu. Nah kalau extension-nya tuh yang kita tahu itu ini ya, Flutter nih. Ini wajib diinstal gitu di Android di Visual Studio Code-nya. Ini tuh wajib diinstal, fungsinya buat ya sebagai debugger juga, terus buat apa sih? Buat ngebaca atau ngedetect
project-kan Flutter. Contohnya kalau misalnya kita Ctrl Shift P, nanti kalau misalnya kita di sini udah nginstal si extensionnya, nah di sini bakal ada namanya Dart New Project, Flutter New Project. Jadi kalau misalnya kita mau bikin project baru tuh tinggal pilih ini nih, Flutter New Project, pilih application, bla 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 bla. Nah, jadi wajib install ini nih, extension ini. Nah, ini kalau buat di bagian si Visual Studio Code-nya ya. Paling gue mulai dari Studio-nya dulu ya. Pertama kan di sini kan kalau misalnya kita lihat tadi mana sih? Di sini tuh yang bawah ini nih, ini kalian buat ngakses emulator ya. Nah, karena gua nggak pakai real device gitu, jadi di sini gua udah bikin nih emulator. Yang pertama tuh ada Pixel 5. Ya, gue bikin Pixel 5 nih. Bikinnya tuh dari mana? Gue bikinnya dari sini, dari Android Studio. Caranya tuh kalian masuk ke bukan Device Manager. Mana sih? Ya, Device Manager benar. Nah, kalau misalnya di sini belum ada emulator sama sekali gitu. Kalau di sini belum ada emulator sama sekali, kalian pilih Create Device. Create Device. Terus nanti di sini sesuaikan nih mau pakai device apa gitu. Menurut gue sih pakai device yang standar-standar aja gitu. Rekomendasi sih yang udah kayak ada lambang Play Store-nya. Jadi yang udah disupport Play Store kayak gini nih. Ini kayak Pixel 2 atau Pixel 5 yang gue pakai tuh. Nah, ini gue pakai kayaknya Pixel 5 juga belum ada iniannya dah. Pokoknya saran dari gue tuh pakai yang udah ada lambang Play Store-nya gitu. Yang udah ada ininya nih. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Misalnya ini gue pilih Pixel 3. Terus ini gue next. Nanti di sini ada bagian image-nya gitu, atau lu mau pakai Android versi apa gitu. Kalau di sini kan ada Nougat, terus Oreo, Pie, KRS dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di sini gue pakainya yang versi R gitu, Android R. Nah, kalian nggak harus ngikutin gue gitu pakai versi ini gitu. Karena kenapa? Karena spek kita tuh beda-beda gitu. Jadi kok spek PC gue kan lumayan ya, nggak kentang-kentang banget lah. Jadi gue milih yang ini nih, yang level 3, yang versi R ini. Nah, takutnya tuh kalau misalnya kalian nginstal yang ini juga tapi speknya tuh bisa dibilang nggak kuat ngehandle versi yang ini, takutnya tuh nanti kan keberatan kan di emulatornya. Di emulator tuh takutnya nanti keberatan gitu. Jadi menurut gua versi Pi-nya pun udah di versi Pi pun udah cukup gitu. Di versi Pi pun udah cukup. Jadi nanti kalian download aja. Kalau misalnya downloadnya udah selesai, ya tinggal dipilih. Contohnya kayak ini. Nanti tinggal di next aja. Nah, ini kalian namanya apa gitu, terserah. Kalau gue sih biasanya default kayak gini ya. Nah, ini kalau kalian mau setting-setting yang lebih detail, pilih yang show advanced setting. Nah, di sini kalian bisa milih juga nih, kayak RAM-nya tuh mau berapa, terus internal storage-nya berapa, dan lain-lain gitu. Nanti ini kalian baca-baca aja. Kalau gue sih nggak gue setting apa-apa ya di bagian yang advance-nya ini. Terus kalau udah tinggal di finish. Nah, dia bakal ngebuat baru nih, bikin emulator baru. Nah, terus biasanya ini biasanya di sini tuh nanti, nah ini kan muncul kan tuh. Jadi kalau kita udah buat emulatornya di Android Studio, nanti di Visual Studio Code-nya tuh muncul gitu. Kayak ini nih. Tadi kan gue kan bikin ini kan. Ini udah muncul. Terus yang paling important itu di bagian virtualization-nya. Jadi ini kan kalau kita lihat di dokumentasi nih, kita disuruh enable VM acceleration on your machine gitu kan. Jadi tuh VM acceleration ini tuh dia salah satu fitur buat apa ya? Jadi kalau misalnya kita enable ini tuh si emulatornya tuh bakal enak gitu. Jadi nah, ini biasanya tuh ngaktifinnya itu di BIOS masing-masing gitu. Contohnya nah ini contohnya nih.
pokoknya di BIOS kalian masing-masing itu pokoknya di bagian prosesor nanti kan ada yang namanya VT, VTX, VMX. Ini kan beda-beda ya. Kalau di AMD itu namanya tuh AMD V atau SVM. Terus kalau di Intel tuh namanya umumnya tuh ini. Nanti di BIOS tuh ini di enable gitu. Ini tuh di enable. Fungsinya tuh ya gimana ya? Ya pokoknya ini meningkatkan kecepatan. Nah, di sini disebut nih akselerasi VM menggunakan prosesor komputer untuk meningkatkan kecepatan eksekusi emulator secara signifikan. Jadi rekomendasinya itu ini di enable. Nah, cara nge-enable VM-nya gua nggak bisa ngejelasin di sini karena kan BIOS kita kan beda-beda ya. Terus inian kita juga beda-beda. Gua pakai AMD, terus kalian ada yang pakai Intel lah atau apalah. Jadi itu nanti kalau misalnya emang belum di-enable, kalau bisa ini di-enable gitu. Kalian lihat aja di dokumentasinya. Nah, kalau misalnya anggaplah udah ya, udah di-enable kayak gue tadi. Terus ini klik AVD Manager yang tadi, yang mana? Device. Lalu guys, gila berat banget Anda Studio. Nah, pokoknya kalau misalnya nanti seakan-akan kalian waktu bikin emulator terus si AVD-nya ini gimana ya, kayak ibaratnya kayak masih belum checklist lah gitu atau belum bisa diklik. Nah, itu ya solusi satu-satunya tuh kalian harus nge-enable ininya dulu nih, VM acceleration-nya dulu gitu. Sejauh ini sih study case yang gue alamin tuh kalau misalnya AVD Manager yang nggak bisa diklik, ininya nggak bisa diklik nih, terus waktu kita klik device tuh nggak bisa gitu. Itu tuh problem utamanya tuh karena si VM acceleration-nya belum di-enable di BIOS. Itu sih kalau sejauh study case yang gue temuin gitu pas gue nginstal. Nah, ini kan yang tadi gue